Ya, nyemah di malam ini saya bertemu dengan Kang Ahmad Komara, sarjana sosial. Beliau anggota KPU Subang. Yang akan kita diskusikan paling tidak 4 hal. Yang pertama, tentu saja perjalanan karir beliau dari sejak lahir di Segalerang sampai kemudian sekarang menjadi anggota KPU. Lalu juga di bagian selanjutnya saya akan bertanya kepada Akang mendalami soal bagaimana prospek politik bagi anak muda Subang dan apa yang harus dilakukan oleh anak muda Subang, mau kiprahnya di Subang atau di tingkat nasional. Lalu bagian yang terpenting yang ketiga yang akan saya diskusikan dengan Kang Ahmad, panggilan akrabnya Kang Bram, itu tentang bagaimana beliau melihat kesiapan penyelenggara pemilu yang sudah paling tidak diputuskan oleh DPR, Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah terkait jadwal yang sudah ditentukan pemilu legislatif dan pemilu pilkada. Dan bagian yang terakhir tentu saja sebagai tokoh muda Subang kita akan menggali bagaimana harapan beliau tentang Subang ke depan. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Ya, Baraya Nyemah. Pada malam ini nampak saya sudah mulai sembab karena kelelahan sejak pagi, tapi saya harus tetap menyemah ke Kang Ahmad Komara. Panggilannya Kang Bram. Kang Bram. Dama Kang Bram. Alhamdulillah. Ya, jadi Kang Bram ini adalah anggota KPU Subang. Beliau bersama-sama dengan 4 anggota KPU lainnya, betul. Dan Ketua KPU sebetulnya sudah berkenan juga untuk nyemah di program nyemah dengan saya, tapi karena satu dan lain kesibukan, Kang Bram dulu yang sempat ketemu. Betul. Atur nuhun nih Kang Bram. Malam sudah bisa ini. Saya belum profesor sebenarnya. Jadi itu hanya sebutan-sebutan saja. Nah, Kang Bram ini lahir di Sagalaherang ya, Desa Sagalaherang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, tanggal 8 Januari tahun 82. Masih sangat muda. Masih sangat. Lumayan lah ya. Oke. Kang, bisa sedikit diceritakan sejarah Akang dari mulai SD di Subang, lalu seterusnya studinya. Betul. Ya. Jadi kebetulan ayah saya dulu itu mantri perkebunan. Oh ya. Mantri kan dulu mantri itu disebut perkebunan, itu penyuluh perkebunan itu disebut mantri. Nah, begitu lahir di Segaherang nggak lama, 4 tahun. Begitu mau masuk TK itu ayah pindah ke Subang karena diangkat jadi PNS. Oh ya. Jadi PNS di Dinas Perkebunan. TK-nya di Subang, SD-nya di Sukarahayu. Terus aliyah, sanawiyah ke Bandung sambil mondok di Pondok Modern Al-Basariyah, cabang alumni Gontor sampai aliyah. Sampai aliyah. Terus di sana ada program masa bakti. Oh. Jadi program sekolah itu 7 tahun. 3 tahun untuk sanawiyah, 3 tahun untuk aliyah, 1 tahun untuk pengabdian terhadap pondok. Jadi dapat ijazahnya 3. Iya. Jadi ijazah sanawiyah, ijazah aliyah sama risalatul ridho. Oke. Nah, itu risalatul ridho. Ijazah pondok. Oke. Setelah selesai di 7 tahun ini langsung ke IAIN. Iya, ke IAIN. Sudah UIN atau masih IAIN? Masih IAIN. IAIN di fakultas apa saat itu? Di Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Rektornya waktu Pak Endang Sotari. Pak Endang. Pandang Setari. Lulus lah kemudian. Tahun berapa itu lulus? Lulus 2001. Masuk 2001. Lulus 2009. Oke. Pada saat itu kan tidak disebut mahasiswa sesungguhnya kalau kuliahnya cepat. Oh, betul. Pada saat itu. Oke. 2001 pernah kemana saja setelah itu, Kang? Dari 2001 kebetulan Ahmad kuliah itu sambil kerja. Oke. Jadi dikerja di Pak Haji Didi Jauhari di Jalan Pacuan Kuda. Jadi aktivitas itu karena ibu kan nggak mampu biayain kuliah waktu itu. Jadi hanya jualan lotek, jualan wudhu. Di Subang ini. Di Subang. Karena kan ayah udah meninggal waktu Ahmad
Kelas 1 sanawiyah. Kelas 1 sanawiyah. Dan ayah meninggal PNS pada saat itu. Tentu golongannya tidak tinggi, golongan 2D saat itu dengan ekonomi yang sangat pas-pasan, tapi ingin anak-anaknya sekolah. Beres di pondok, kerja sambil kuliah. Iya. Apa yang dilakukan di pekerjaan itu, Kang? Jadi aktivitas saya itu bangun subuh. Iya. Bangun subuh, sapu-sapu rumah. Sapu-sapu rumah sampai jam 6 mandi. Terus berangkat ke kampus. Berangkat ke kampus jam 1, jam 2 pulang ke rumah Pak Haji. Beres-beres. Sapu-sapu apa gitu. Terus maghrib uruk ngaji. Sampai jam 8. 8. Nah dari sana belajar kerja. Dulu kan Pak Haji kerja punya perusahaan sumur bor. Buat matres apa gitu. Ada lah. Semuanya dikerjakan lah ya. Dikerjakan. Di usia yang sangat muda saat itu. Ya masih. Ya tetap ada bantuan ibu misalnya, tetapi tetap saja Kang Ahmad mencoba untuk lebih mandiri lah ya. Lebih mandiri. Dibandingkan. Nah, pengalaman seperti itu, lalu kemudian membentuk Kang Ahmad yang sudah lulus, kemudian sempat bekerja, malah sempat ke Jakarta. Di mana itu Jakartanya, Kang? Jadi di Jakarta itu pas waktu di beres kuliah kan? Kenapa lama? Karena berhenti kuliah terus aktif organisasi lah. Organisasi apa saat itu? Pergerakan? Di BEM. Di BEM juga. Di BEM, di organisasi Orda. Jadi ketua Himkas. Jadi ketua Himkas itu Akang salah satunya. Himpunan Mahasiswa Kabupaten Subang. Terus aktif di organisasi ekstra PMII. Tahun berapa di Himkas dulu? Di Himkas saya ketua 2007. 2007. Kalau jadi pengurus dari 2003 udah 2007 jadi menjadi ketua Himkas. Niti karir organisasi itu Himkas. Jadi ketua anggota, jadi ketua bidang, jadi sampai menjadi ketua Himkas tahun 2007. Dan saya ingat 2007 saya sempat diundang sini. Betul. Siapa yang mengundang itu? Saya lupa tuh. Saya juga lupa. Kalau nggak saya Pak Yoyo Kustrio yang mengundang. Ketua KNPI-nya Pak Yoyo Kustrio. Waktu itu ada momentum pilkada. Terus elemen pemuda seluruh diundang dan Pak Profesor jadi. Saya menjadi narasumber tahun 2007 itu. 2007. Dan kalau tidak salah saya diundang salah satu partai menjadi tim seleksi untuk calon kepala daerah. Betul, sepertinya begitu. Saya begitu. Tetapi yang saya kasih nilai paling tinggi 90 itu tidak menjadi calon. Bukan itu ternyata yang diusung. Bukan. Saya sempat kecewa tapi ya sudah, itu kan partai yang menentukan. Tapi saya yang lihat itu dengan kesan pertama dengan Potong itu. Waktu 2007 kan saya kuliah udah nggak kuliah. Sibuk di organisasi. Padahal itu udah beres KKN apa dan sebagainya. Saya lihat CV-nya sangat banyak sih. Wah, banget ini. Saya masih jadi mahasiswa abadi kan waktu itu. Kan. Saya juga nggak sama sekali itu CV itu tidak pernah disiapkan sebelumnya kan. Jadi artinya bahwa CV itu kan hanya bagian dari rangkuman apa yang sudah kita kerjakan saja. Saya juga tidak sadar ya. Datang ke Padang lalu menjadi asisten dekan bidang akademik, itu belum apa-apa, baru datang 1 bulan lalu kemudian jadi pembantu dekan 1, menjadi dekan 2 periode dan PLT rektor lalu rektor. Kang, ini yang menurut saya sangat penting dari pengalaman Akang yang mandiri lalu kemudian aktif berorganisasi lalu sekarang nih menjadi penyelenggara pemilu dan tentu saja bersama dengan itu harus mengawal dan melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Nah, harapan Akang untuk generasi muda, bagaimana apakah kiprah generasi muda di politik Indonesia itu perlu dan mengapa diperlukan, Kang? Sangat perlu. Jadi kalau Ahmad bisa jadi penyelenggara pemilu awalnya, itu ke Jakarta. Jadi orang yang sangat membekas, mendidik mental saya itu. Yang sekarang jadi anggota KPI, Komisi Penyiar Indonesia. Ibu Mimah Susanti.
Beliau pada saat itu menjadi waktu saat itu menjadi ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dan Kang Ahmad kerja di sana. Dan saya jadi stafnya di sana. Stafnya beliau. Saya masih ingat betul begitu disuruh kakak kelas, tolong bantu senior dari UIN, ada yang jadi Bawaslu di DKI, ketemu di Bawaslu DKI, Ahmad cuma bawa baju 4 di tas, terus ngobrol sama Bu Mimah, Bu Mimah menjabarkan bahwa ini Bawaslu baru dibentuk, dulu kan Panwas, ad hoc, terus jadi permanen, kita belum punya kantor, belum punya ruangan, kita mau merintis dan sebagainya, dengan banyak konsekuensi dan sebagainya. Akhirnya intinya siap. Kalau Ahmad dulu waktu itu bilang ke Bu Mimah, kalau dalam 3 bulan Ahmad tidak bisa bekerja, saya akan pulang ke Bandung. Tapi kalau Ahmad bisa membantu ibu untuk pekerjaan teknis ibu, itu saya akan tetap bertahan di sini, di Jakarta. Di Jakarta. Waktu itu anggotanya cuma 3 orang, anggota Bawaslu 3 orang, sekretarisnya masih dari Panwaslu karena masih transisi, bendaharanya juga sama, staf baru ada 3. Staf saat itu baru 3. Baru ada 3 staf itu. Itu membekas luar biasa. Yang saya masih ingat, kamu harus bangun pagi. Jadi pesan pertama itu bangun pagi. Walaupun sampai sekarang saya juga bangun pagi itu agak susah juga, Pak. Iya, betul. Terus kedua, baca peraturan. Bahwa kamu bekerja itu aturan per-KPU per Bawaslu itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dibaca, dipahami dan dilaksanakan. Terus ketiga, tugasnya membuat surat. Buat surat administrasi surat masuk, surat keluar, dan sebagainya. Akhirnya semuanya lah digarap. Keempat, harus mengingatkan jadwal ibu. Jadi sambil jadi asisten pribadi lah. Asisten pribadi. Yang saya tangkap dari Bu Mimah itu, saya satu, Jakarta ini itu orang pintar ada di Jakarta. Semuanya, orang kaya ada di Jakarta, orang miskin ada di Jakarta, orang pintar semuanya ngumpul Jakarta. Kamu harus kuat untuk kerja di Jakarta. Soalnya kan saya orang Sunda. Kalau katanya sok elehan, kumeok-memeh dipacok dan sebagainya. Saya enggak lah, saya harus struggle, harus kuat. Akhirnya sampai di akhir 2000, pertengahan 2013, saya sembunyi-sembunyi itu, Pak Pop. Di 2013 itu? Begitu saya lagi ngerjain, ada pengumuman KPU. Seleksi KPU. Akhirnya saya harus berhasil nih. Harus buat orang Ibu Mimah yang jadi ketua Bawaslu itu harus bangga terhadap saya. Kalau saya bisa berhasil, berarti Bu Mimah berhasil mendidik saya. Akhirnya saya sembunyi-sembunyi itu, Poprok, sembunyi-sembunyi, pura-pura izin, pulang daftar, balik lagi ke Jakarta. Belum bilang waktu itu. Sampai terakhir bilang itu pada tahap udah lolos 10. Udah 10 besar. Sudah 10 besar. Baru kemudian akhirnya saya bilang ke Ibu Mimah. Saya pertama minta maaf. Sembunyi-sembunyi daftarnya, takut gak dikasih izin. Terus saya sampaikan sekarang saya sudah 10 besar. Nah, saya sudah daftar, proses tahapan seleksi sudah saya lalui. Sekarang ini menjadi tugas ibu untuk mensupport saya waktu itu. Akhirnya Teh Mimah juga, ibu tuh, Bu Mimah itu kesel ada mungkin karena nggak bilang-bilang, terus bangga ada. Akhirnya dia nitip, ya udah, mudah-mudahan. Saya masih ingat betul itu obrolannya. Kalau sudah rezeki atau sudah tugas, sudah takdir Tuhan, itu tidak akan kemana. Cuma nitip kalau udah pulang ke rumah, ke Subang,
kamu harus rawat orang tua, harus dekat dengan orang tua. Iya Bu, akhirnya alhamdulillah tuh Pak Ahmad jadi anggota KPU. Iya, di 2013 itu. Awal, 2013 awal. Karena sudah lama nggak dekat sama orang tua, sering di luar, akhirnya Ahmad benerlah dekat dengan ibu. Hikmahnya banyak alhamdulillah. Di 2013 itu. 2013 hikmahnya banyak. 2013 sampai 2000 sekarang. Oh. Saya kan periode 2013 sampai 2018. Sampai 2018. Betul. Kemudian 2018 sampai, lanjut lagi sekarang. Betul. Sampai 2023. 23. Tergantung nanti ya, apakah 2023 itu perpanjang sampai 2024? Ya, kalau lihat sekarang ini karena tahapannya satu napas. Iya. Antara 25 bulan sebelum hari pelaksanaan. Saya kira yang lebih aman kita sebagai tentu menunggu apapun keputusan. Kita siap diperintah apapun. Jadi kalau kata orang Yunani mah ulti kue paratus. Siap menjalankan tugas. Siapapun dan apapun ya. Kita mah nggak bisa minta. Nggak bisa. Tugasnya diperpanjang harus dilaksanakan. Tugasnya tetap kita harus mengabdi di luar. Di aktivitas yang lain banyak saya kira. Oke. Dari segmen kedua ini yang saya bisa tangkap adalah bagian yang terpenting untuk anak-anak muda Subang. Beliau tadi mengatakan bahwa anak muda itu mesti pertama tadi mandiri di bagian pertama, kemudian yang kedua harus berani juga mengambil sikap untuk pergi keluar agar paling tidak wawasan lebih luas ya Kang ya. Bisa horizontal. Lebih horizontal tetapi tetap jangan lupa soal pengabdian ke ibu dan itu yang mendorong kemudian Kang Ahmad untuk kembali ke Subang ini. Nah, sekarang khusus untuk anak muda Subang Kang. Kalau mereka mau maju di politik, kira-kira apa yang harus disiapkan Kang Ahmad? Satu ya, saya kira tetap nilai-nilai pengetahuan. Nilai-nilai pengetahuan sekarang zaman sudah berubah. Terus kedua yang harus dipersiapkan itu kan orang bisa pintar, orang bisa cerdas, tapi belum tentu bermanfaat. Ya, yang harus dibangun, Ahmad itu melihat sekarang harus dibangun adalah pertama bahwa bangunan terbesar untuk menjadi pemuda yang hebat itu adalah hormat terhadap orang tua. Hormat terhadap orang tua, sayang terhadap orang tua itu menjadi pondasi, sebab al-ummu madrasatul ula. Kalau kita ke orang tua saja melawan, gak punya takjim, gak ada sayangnya, saya kira bullshit. Orang bisa terus mungkin sifat untuk terus belajar ya. Saya kira hidup adalah pembelajaran, maka harus menjadi menyiapkan diri untuk menjadi manusia pembelajar. Learning by doing, learning by to do, learning by to live together kan. Pokoknya semua ya. Semuanya intinya. Yang selanjutnya mungkin harus punya mental. Itu mental. Mental. Kata orang Sunda makan cager, bager, bener, pinter, tur singer. Singernya kan harus punya karakter. Iya, keberanian untuk mengambil. Tadi di segmen kedua akan menyampaikan hal yang penting. Orang Sunda ini selama ini dianggap selalu inginnya di belakang saja, tidak ingin ke depan. Bahkan ada istilah begini, mangga ti payun. Orang Sunda selalu begitu. Dan Akang menyebutkan bahwa berani ke Jakarta itu karena Akang tidak mangga ti payun, lalu bilang harusnya punten abdi mayunan. Tapi dengan tentu ada tawadu ya. Ada tawadu. Jadi syaratnya yang tadi saya ulangi lagi, berpengetahuan, tetaplah terus belajar, tawadu, sikap hormat kepada orang tua, tidak mudah putus asa dan terus belajar, yang kemudian yang berani. Singer itu. Ada lagi selain 5 hal ini? Kritik kita ya. Karena kita sama-sama orang Sunda potong ya. Sunda itu kan ada somea hade kasema. Saya kira itu juga harus dikritik oleh kita. Somea hade kasema nu hade. Semah yang baik. Tapi kritik kita harus bagus. Nah, jangan sampai kita semua aja ditangkap semua somea. Diterima semuanya tanpa ada filter. Nah, itu yang nggak boleh. Orang Sunda itu punya potensi besar. Punya potensi besar. Kita punya leluhur yang kuat. Ini bukan
sektoral sukuisme bukan. Tapi saya kira tidak ada satupun pemimpin di Indonesia yang tidak pernah mencicipi air dan tanah Sunda. Bung Karno. Iya. Bahkan para pemimpin jenderal pasti pernah di Bandung. Karena kan kita punya nilai yang baik lah. Nah, cuma watak karakter yang Sunda yang hilang itu silih wangikeun. Kadang-kadang kita suka aing-aing. Iya, kalau sudah maju dibetot gitu. Kalau sudah di atas tidak mau ngambil yang di bawah kalau gitu sudah kan. Di atas gak mau ngambil di atas. Aing-aingan, kuma aing. Nah, itu kan sebenarnya enggak boleh. Padahal kata kuncinya silih wangikeun. Silih wangikeun. Apa itu makna lebih lanjut dari silih saling mewangikan. Saling memberikan manfaat. Kalau salah diingatkan. Kalau salah dibetulkan, diluruskan, diharumkan. Kalau benar dukung. Itu kan nilai-nilai Kesundaan sebenarnya. Silih wangikeun, nyambuangkeun, saling mengharumkan. Itu yang mungkin didapat daripada pendiri bangsa juga di Jawa Barat itu juga. Dan itu harus banyak disampaikan ke anak-anak muda kita. Betul, harus disampaikan. Kita punya watak lah. Saya karena mungkin dulu sering ikut diskusi kesundaan dan sebagainya. Iya. Kayaknya gitu ya. Orang Sunda itu bukan penentu tapi pemersatu. Tidak hanya penentu tapi pemersatu. Dia bukan pemenang. Tapi penentunya. Bisalah saya gambarkan. Konflik mana di negara Indonesia yang tidak pernah selesai oleh pasukan Siliwangi. Bapak percaya itu? Iya. Saya percaya. DITI bagaimana? Beres sama Siliwangi. Permesta beres sama Siliwangi. Paraku beres sama Siliwangi. Jadi orang Sunda ketika mempunyai ketika membereskan itu tidak semata-mata senjata yang digunakan, tapi diplomasi Siliwangi. Ngadu bako dengan cara itu. Ngobrol. Nanti Kang, jika konten program Nyemah ini didengar juga sama teman-teman Sumatera Barat, teman-teman di Sumatera Barat, terutama generasi yang mengalami masa itu, benar-benar merasakan bagaimana Siliwangi itu berbeda dengan yang lain. Dan saya meyakini itu sampai sekarang. Siliwangi kita punya spirit itu ya. Dia tidak pernah mencari kemenangan. Tapi selalu membawa kemenangan. Dia tidak mencari kedamaian, tapi selalu membawa kedamaian. Orang Sunda kan gitu, di mana-mana. Karena kita nggak pernah bicarekeun gitunya. Punten, ada tata keramanya. Tapi di luar bagus. Tapi kenapa di daerah sendiri gitu kan? Kita suka ada problem di antara kita. Poin pada segmen yang kali ini. Saya bisa menangkap paling tidak pada saat ini saya betul-betul belajar ke Kang Ahmad karena Kang Ahmad saya juga di Sumatera Barat menjadi ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat. Betul. Dan kita ya mitranya adalah Kesbangpol ya, Pak Kaban. Nanti teman-teman di FPK juga bisa menyimak dialog kita di program Nyemah. Ini luar biasa. Bukan artinya bahwa suku Sunda itu lebih dari suku-suku lain, tapi beberapa mental, karakter, prestasi, capaian yang ditunjukkan oleh Sunda dengan Siliwanginya ya seperti itu. Oke, Kang, hatur nuhun. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, Kang. Kemarin sudah ada kesepakatan antara Komisi 2, kemudian pemerintah, kemudian penyelenggara, ya. Bahwa pemilu akan dilaksanakan Februari untuk pemilu legislatif dan pilpres, kemudian November untuk pilkada. 25 bulan sebelumnya itu harus menyiapkan. Sebagai penyelenggara pemilu, ini tantangan berat kah, Kang? Betul. Kalau maaf ya Pak Profesor, kalau saya boleh berharap, saya ingin menjadi saksi dan pelaku sejarah. Bahwa politik itu penting. Di Indonesia itu politik penting. Sebelum saya menjawab yang tadi Indonesia merdeka 1945. Duit nggak ada. Kita harus suku di mana-mana. Pertarungan ideologi di mana-mana. Pendidikan nggak ada. Maka didoronglah politik. Maka tahun 1055 itu partai itu banyak.
Dan saya merasakan bahwa partai dulu itu mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar. 1905, 1908, 1928 sampai pemilu 55 kan? Pemilu 1955 yang luar biasa. Luar biasa. Masyarakat, desa dari mana-mana diskusi, memikirkan negara. Itu nggak ada sekolah loh Pak. Bahkan saat itu ada partai perseorangan. Betul. Yang nama orang. Sangat antusias ya. Negara gak punya uang, tapi bagaimana rakyat ini cerdas. Antaranya politik. Maka saya berkeyakinan bahwa politik ini harus menjadi obor, menjadi bahan bakar untuk membangun negeri ini. Saya meyakini bahwa politik itu adalah puncak tertinggi ibadah goer mahdoh. Dan saya sebagai penyelenggara pemilu merasa bangga. Asli saya merasa bangga harus melayani partai-partai. Ketika menjadi bagian itu. Ketika menjadi bagian itu. Sebab apa? Ini sejarah nggak bisa dibantah. Nah, maka ketika pemilu serentak sekarang 2024 yang satu napas dengan pilpres dan pilkada, ini kan saya ingin jadi saksi sejarah. Berat betul, berat. Permasalahannya tahapannya panjang, anggaran tidak sedikit, dinamikanya banyak, potensi dalam tanda kutip kerawanannya juga tinggi. Tapi berbicara tentang berjalannya negara ini mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dikawal betul. Dan momentum pemilu 2024 itu bukan saja kepentingan KPU, bukan saja kepentingan Bawaslu sebagai penyelenggara, bukan saja kepentingan partai, tapi ini kepentingan bangsa Indonesia semuanya. Maka ini harus disukseskan, dan saya jujur berharap besar, Pak Profesor, bagaimana generasi-generasi muda ini terlibat aktif. Ayo terlibat aktif. Mau jadi peserta pemilu mangga silakan. Partai terbuka luas. Kaderisasi di mana-mana. Mau jadi penyelenggara juga. Mau jadi penyelenggara silakan. KPPS terbuka untuk Anda dan sebagainya. Panwas juga terserah gitu kan. Nah, terus pengamat juga boleh. Nah. Ada satu lagi yang jarang sekali di berbagai tempat sekarang saya tidak memperoleh data yang baik soal terdaftar tidaknya pemantau pemilu. Betul. Di Subang kemarin ada pemantau. Ada pemantau pemilu. Cuma 1-2. Kebetulan senior mantan KPU Subang Pak Kakak Suminta yang jadi KIP terdaftar di sini. Terdaftar. Menjadi pemantau. Ada KIP Subang ada. KIP Subang sebagai saya pemantau. Banyak diskusi dengan beliau. Diskusi dengan beliau. Intinya momentum pemilu ke depan belajar. Anak muda bisa dimanapun. Belajar dari 2019. Mohon untuk kita berpikir jernih. Jadi mencerna informasi, mencerna isu, itu harus berpikir jernih, harus berpikir luas. Bangsa Indonesia itu besar loh Pak. Saya meyakini bahwa bangsa paling tercerdas di dunia itu Indonesia. Kenapa? Minimal kita bisa 2 bahasa. Bahasa ibu dengan bahasa Indonesia. Bahasa ibu dengan bahasa Indonesia. Iya. Apalagi kalau punya bahasa Inggris, bahasa apa, itu bisa banyak. Tidak ada satupun bangsa yang spiritnya seperti bangsa Indonesia, nggak ada. Maaf, negara tetangga nggak punya bahasa persatuan. Tapi Indonesia punya. Nah, maka kita sudah diuji di pemilu 2019 Pak. Bagaimana luar biasanya itu dunia perpolitikan. Sangat, tapi alhamdulillah endingnya. Nah, ini di 2024 saya kita berharap KPU butuh untuk diawasi betul. Mana hal-hal yang tidak baik, mana hal-hal yang harus diperbaiki, mana yang dilaksanakan. Maka ini butuh, saya juga mengajak pada seluruh rekan-rekan mahasiswa, aktivis-aktivis politik, aktivis-aktivis pemilu, bahwa pertarungan, bahwa politik itu adalah peperangan, tapi dalam tanda kutip, kontestasi itu itu adalah pertarungan politik.
berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Jangan sampai karena ruang politik akhirnya juga malah dampaknya tidak baik itu kan. Oke. Jangan sampai gara-gara politik suami politik, dengan istri cerai. Hanya karena cebong kampret. Ketika cebong kampret bersatu, dia malu untuk bersatu lagi. Betul. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai paling tidak jangan sampai begitu. Harus terbuka. Harus terbuka. Oke. Luar biasa nih. Ini nyemah kita ini nyemah keren dan ini segmennya saya yakin sudah lebih dari 20 menit ya. Betul. Sudah 23. 28. Nah, kalau sudah 28 ini kita akan sampai ke segmen terakhir sesuai dengan janji kita. Kang Ahmad Komara, kita panggil Koncara. Kang Bram. Apa mimpi Kang Bram terhadap Subang ke depan? Secara umum, karena Subang bagaimanapun sudah masuk kawasan daerah industrialisasi ya. Ada Patimban, kita punya proyek nasional, ada proyek Rebana. Betul. Di 3 tempat misalnya gitu kan, 4 tempat bahkan untuk Rebana, dan Pak Bupati juga membuka peluang kawasan industri. Apa harapan Akang untuk Subang ke depan itu mau dibawa kemana gitu kan? Harapan itu harus ada, Pak. Harus ada. Orang tidak boleh berharap. Optimis itu harus apapun keadaan. Saya asli di Subang, besar di Subang, ibu di Subang, ayah di Subang. Apapun yang terjadi, saya orang Subang dan harus mempunyai tanggung jawab terhadap Kabupaten Subang, apapun itu. Harapan ke depan, Subang ini miniatur Indonesia. Dari tanahnya ada gunung, ada dataran, ada pantai, ada lautan. Subang dekat ke Jakarta. Pusat ibu kota sekarang. Dekat juga ke ibu kota provinsi. Nah, saya kira yang harus diperbaiki di Subang apapun itu, minimal kita harus mempunyai sebuah konsepsi yang sama lah. Kumaha sih Subang itu? Bahwa permasalahan di Subang bukan hanya menjadi urusan tanggung jawab bupati saja, bukan hanya menjadi tanggung jawab DPR saja, anggota DPR atau siapapun itu, tapi harus menjadi tanggung jawab kita. Nah, yang harus diperbaiki di Subang adalah budaya. Kita harus menjadi orang yang kritis, bukan insulut. Yang kritis. Kritis itu mengkritisi, mengasih solusi, dan dia mau turun. Berpikir jernih. Insulut nggak gitu. Hanya semua salah. Apapun yang dilakukan salah. Nggak bisa dong kayak begitu. Ini harus membangun budaya kritis. Budaya kritis. Ini maaf kalau saya Ahmad salah berbicara, tapi bahwa ya ini karena konsekuensi kita harus membangun Kabupaten Subang. Kita punya potensi. Belum lagi kita mau masuk jadi zona industri. Kekhawatiran, harapan ada. Bahwa industri itu harus bergaris lurus dengan nilai-nilai kesejahteraan. Industri di Subang harus bergaris lurus dengan nilai-nilai kemanusiaan. Industri di Subang harus bergaris lurus dengan nilai-nilai spiritual. Jangan sampai kita menjadi ada budaya industri dan sebagainya, kita lupa jati diri kita hilang. Kita lupa terhadap nilai-nilai asli Subangnya. Nah, sekarang sudah banyak karena segalanya mudah lah. Orang juga lebih cenderung pragmatis, semuanya bisa dibeli dan sebagainya, padahal enggak. Ya, semangat gotong royong itu penting. Semangat gotong royong itu penting. Harapan besar Subang harus menjadi mensejahterakan warga Kabupaten Subangnya. Saya berharap industri di Subang juga harus bisa mensejahterakan, membangun. Permasalahan masih banyak, masih banyak. Kekerasan terhadap anak lah, pelayanan kesehatan, pelayanan publik dan sebagainya itu banyak. Ini problem kita. Maka apa sih yang harus dilakukan? Nah, maka saya juga ke teman-teman, karena pemilu kan pilkada 2024 di bulan November. Jangan sampai momentum pemilu 2024 itu menjadi dongeng politik. Apa maksudnya tuh? Menjadi dongeng politik? Kan kita kalau lagi kecil sering mendengar dongeng. Zaman dahulu kala. Meninabobokan lah. Meninabobokan. Jangan sampai terjadi. Kalau saya nanti terpilih jadi ini, saya akan. Begitu terjadi,
Oke. Itu kan harus dikawal bareng-bareng. Bahwa politik itu harus menjadi ruh, menjadi semangat, menjadi suruh. Untuk apa? Untuk membuka ini Subang teh bade dikamanakeun. Oke, Ahmad sekarang jadi penyelenggara pemilu sampai kapan sih Pak? Pak Profesor? Sampai 2025 paling lama. Setelah itu saya akan menjadi warga biasa. Menjadi warga biasa dengan aktivitas yang lain. Saya juga harus tetap dan kita manusia politik, tidak akan pernah hilang. Maka kita harus tetap mengawal pembangunan Subang ini. Mudah-mudahan saya juga berharap Pak Profesor bisa turun ke Subang bareng-bareng. Ya, kalau saya turun sering sih. Jadi pulang kampung sering. Pulang kampung. Tapi masalahnya bertetap di sini itu pertanyaan itu. Ini terakhir Pak Otong ya. Iya. Kalau ingin kita menanam 3 bulan, tanam padi. Oke. Tanam jagung. Oke. Tanam kedelai. Palawija juga ya. Kalau kita ingin menanam 5 tahun. Ikut pilkada kayu dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin membangun Subang bagaimana proyeksi 25 tahun yang akan datang, ya ini generasi muda sekarang nih yang harus kita tanam, didik menjadi orang-orang yang berpikir hebat, gitunya, cerdas. Sebab generasi kita kan akan digantikan, maka generasi mudanya itu harus dirangkul. Harapan ya saya punya keyakinan Otong sebagai orang Subang akan menjadi segitiga emas. Insya Allah, amin. Secara letak geografis gak bisa sekarang boleh banjir apa nanti beres. Iya. Asal kitanya bisa nggak? Pemimpinnya mempunyai konsepsi yang sama nggak? Jangan sampai begini, ganti pemimpin, ganti lagi keinginan. Kita harus punya master plan yang harus dikawal oleh seluruh rakyat Kabupaten Subang. 25 tahun Kabupaten Subang mau digimanain? Jadi siapapun nanti pemimpinnya yang berganti, ini menjadi pondasi. Keren. Master plan ini itu harus dirumuskan. Tidak mudah memang. Tidak mudah. Tapi kan juga tidak mungkin juga negara Indonesia merdeka. Iya. Subang mah kan juga mudah-mudahan lah harapan itu harus ada. Amin. Oke, keren. Pak Otong harus terlibat. Saya berharap dan akan paling tidak melalui media YouTube ini harus disuarakan. Jangan ada karena permasalahan pertarungan politik jadi ilfil, baperan gitu kan, marah nggak bisa. Kita harus bangun dari kelegawaan hati, kebesaran jiwa. Membangun Subang tuh, kalaupun saya meninggal nggak tahu kan, ini Subang mau bagaimana. Tapi minimal pondasi itu harus dari sekarang. Biar siapapun nanti penerusnya mempunyai mindset yang sama. Paling tidak di bangunan yang namanya Subang, di pondasinya itu ada tertulis nama Otong Rosadi itu pernah memberikan ceramah pada tahun 2003. Seperti halnya saya bertemu dengan Pak Profesor 2007 itu tertanam. 2007 saya tertanam. Makanya ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa itu nggak bisa dielaborasi menjadi hal yang lebih besar, Pak Otong? Sehingga orang mengingat, wah 2009 sekarang 2021 saya bertemu dengan Pak Otong berbicara tentang Subang ini. Saya misalkan nanti tua, wah generasi sudah bisa yang sudah menikmati. Saya sebagai nanti orangnya pun udah tua dan meninggal pun tidak merasa berdosa lah, bahwa ini menjadi tanggung jawab kita. Iya, keren. Nah ini bagian terakhir sekali Kang, dan ini adalah pertanyaan wajib ke semua tuan rumah yang saya semahi. Betul. Akang menjadi Kang Bram sekarang ini, Kang Ahmad sekarang 2 periode menjadi anggota Bawaslu, sebelumnya juga pernah 2 KPU menjadi KPU. Betul. Kemudian pernah jadi staf ahli di Bawaslu DKI. Perjalanan sebagai mahasiswa, aktivis di kampus, aktivis juga di Himkas. Kira-kira tokoh inspirasi siapa Kang? Beberapa tokoh atau satu tokoh yang menginspirasi Akang sampai kemudian menjadi Kang Ahmad sekarang ini. Kira-kira ada tokoh siapa saja? Kalau tokoh di keluarga ayah menjadi inspirasi. Itu tidak bisa dilupakan lah. Ayah sangat sebagai menteri lalu sebagai PNS gitu ya. Sangat sayang ke istri. Iya. Ke anak-anaknya.
Yang kedua, saya ini pengagum Gus Dur. Oh, Gus Durian. Gus Durian saya iya, itu. Okay. Udahlah, saya ini pengagum Gus Durian. Selain pendiri bangsa ini ya, saya ini juga humanisnya beliau. Gus Durian. Dia orang yang sangat luar biasa. Mungkin baru sekarang mungkin dulu aneh gitu, dulu apa, tapi sekarang kok baru kerasa. Itu yang menginspirasi bahwa Indonesia itu terlalu mahal. Kalaupun harus diracuni oleh pemikiran-pemikiran sempit. Indonesia itu gambaran semua. Hindu, Islam, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, sisi kepercayaan dan agama. Kita ini menjadi bangsa yang sangat hebat. Belum lagi dari suku dan ras ya. Suku dan ras. Makanya saya kira jangan ada isu-isu sara dalam politik. Jadi dalam momentum apapun saya mengingatkan, jangan pernah menghancurkan bangsa ini, memecah belah bangsa ini dengan isu-isu sara, itu tidak boleh. Maka itu Gus Dur itulah. Jadi tokohnya Gus Dur. Terima kasih Kang. Ada yang mau disampaikan di momen terakhir, di segmen terakhir ini Kang? Silakan. Penutup. Mungkin terima kasih Pak Profesor. Dari awal, dari A sampai Z, apa yang saya obrolkan mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang salah, ada yang kurang tepat, ada yang dirasa tidak pas. Tapi saya berpikir, semua kita belajar. Kita harus menjadi manusia pembelajar. Cuma yang saya ingin sampaikan kepada generasi muda yang saat ini, pertama itu adalah tetap harus punya cita-cita. Saya bukan orang sukses sekarang, bukan. Masih jauh dari kesuksesan. Tapi minimal kita harus punya cita-cita. Harus punya mental karakter. Harus mempunyai sikap haus akan nilai-nilai pembelajaran. Dan harus rendah. Yang terpenting itu rendah diri. Rendah hati, rendah diri. Jangan sombong. Terus harus mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab nilai-nilai itu yang hilang Pak Otong sekarang ini di generasi muda. Anak-anak semakin individualis sekarang. Dulu nggak ada, mau anak-anak kecil sekarang ngadu kaleci, ngadu gatrik, nggak ada. Padahal itu kan proses pembelajaran, interaksi sosial yang sangat baik. Maka intinya jangan hilang nilai-nilai kemanusiaan. Harus menjadi orang yang kuat. Sebab generasi yang akan datang itu lebih berat. Kalau lihat film Avatar mah harus mempunyai 4 kekuatan elemen. Air, api, udara, dan tanah. Itu harus ada semua. Harus menjadi orang Avatar. Itu pesannya ya. Pesannya lah. Barayanya mah tidak terasa kita sudah lebih dari 40 menit. Dan di kesempatan terakhir ini saya hanya ingin menangkap clue-clue yang penting saja. Ini seperti mozaik pemikiran Kang Ahmad. Saya susah untuk memberikan kesimpulan, tapi paling tidak yang bisa saya sampaikan pertama, pengalaman hidup Kang Ahmad ini dari mulai SD, Sanawiyah, Aliyah, kuliah, itu menunjukkan bahwa setiap kita para pemuda itu harus punya kemandirian. Itu yang paling penting. Oleh Kang Ahmad sebagai generasi muda yang lahir di tanah Sunda juga harus sekarang sudah berpikir bahwa orang Sunda itu sebetulnya bisa maju dan memang harus maju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan Kang Ahmad untuk generasi muda, bagaimana politik itu harus dimaknai sebagai salah satu atau peringkat paling tinggi dari ibadah ghairu mahdoh. Jadi konsep berpolitik dengan baik itu sebetulnya konsep yang sangat berkesesuaian dengan ajaran Islam. Gitu ya kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk Subang ke depan beliau memimpikan bahwa Subang ini menjadi tanah harapan baru, kabupaten terdepan, termaju, karena kita berada di segitiga emas Serbana. Tetapi tentu saja kita jangan bernafsi-nafsi. Kita semua Subang punya potensi yang besar, yang sama-sama harus, walaupun kita tidak menjadi bagian dari pemerintah, eksekutif ataupun legislatif, tetapi ketika menjadi seorang kritis, sebagai kritikus juga harus
bersikap atau berbudaya kritik yang baik. Yang berkritik tidak hanya soal baik atau buruknya, tetapi solusinya yang harus ditampilkan. Dan bagian yang terakhir tadi, Kang Ahmad dengan keren menyampaikan juga bahwa kepada semua anak-anak muda tetap harus punya mimpi, karena harapan dan mimpi-mimpi itu mengawali semuanya. Tanpa mimpi kita tidak akan punya harapan, dan tidak punya harapan kita tentu tidak berjuang menjadi sekeras Avatar, kata beliau. Saya pikir itu luar biasa, ini keren semua, ibarat kata daging semua dari menit pertama sampai menit 40. Hatur nuhun Kang. Sami-sami. Punten sudah malam ini, hampir jam setengah 9 malam. Izin saya mau mencium tangan. Nggak boleh. Sabar. Nuhun akan nuhun. Sami. Nuhun. Oke, mangga. Hatur nuhun Kang Ahmad. Profesor. Enggak, nuhun. Nah, hatur nuhun, mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Kang Ahmad dan juga menggunakan ruang ketua KPU Subang. Saya tutup dengan salam Sunda dan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun. Oke, nuhun.